Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Siapakah anak muda itu? Siapakah dia yang membuat seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rela meninggalkan salat-salat sunnah dan hanya melaksanakan salat wajib demi bermuzakarah mengulangi hafalan dengan anak muda itu? Siapakah anak muda itu? Siapakah dia yang saat berpamit kepada gurunya di Mesir, Yahya bin Abdillah bin Bukair, untuk kembali ke negeri asalnya, membuat sang guru bersedih dan merasa kehilangan? Sampai-sampai sang guru mengucapkan kata-kata yang begitu menyentuh hati, semoga saja Allah menggantikan dengan kebaikan untuk kami yang engkau tinggalkan. Siapakah anak muda itu? Siapakah dia yang membuat Ar-Rabi bin Sulaiman, murid terdekat Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tidak ada ulama yang pernah kami temui semacam dia. Siapakah anak muda itu? Siapakah dia yang disebut-sebut dalam pujian setinggi langit oleh seorang ulama besar di masanya, Yunus bin Abdul A'la rahimahullah, terkenal di dunia melebihi dunia itu sendiri? Ya, dialah Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Distrik Rayy. Khurasan adalah wilayah Islam yang sangat luas. Batas wilayahnya sampai di perbatasan India dan dimulai dari Irak. Khurasan terdiri dari banyak distrik yang nama-namanya sangat tersohor dalam dunia Islam seperti Naisabur, Baihaq, Marwa, Sijistan, Harah, Balkha, Sarahsa, Nasa, dan lain-lainnya. Ulama dan panglima Islam banyak yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut. Rai termasuk dalam distrik-distrik di Khurasan tersebut. Letaknya hanya kurang lebih 5 mil dari kota Teheran, Iran. Pada masa dahulu, Rai terhitung sebagai kota termegah kedua setelah Baghdad. Dinding-dinding kotanya sangat kuat. Tanahnya yang subur menjadikan Rai sebagai daerah penghasil macam-macam buah. Populasi penduduknya pun tergolong tinggi. Dalam peta Islam, Rai berada pada posisi strategis sehingga kaum muslimin yang hendak berhaji dari wilayah-wilayah gunung memilih Rai sebagai salah satu titik persinggahan. Menurut sejarah gemilang Islam, kota Rai berhasil ditaklukkan kaum muslimin dari Imperium Persia pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekitar tahun 19 atau 20-ha. Sejak itulah, Rai menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan. Sejumlah ulama besar Islam tercatat pernah mengunjungi Rai untuk menimba ilmu dari ulama-ulama di sana. Sebut saja nama Said bin Jubair, Asy-Syabi, Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Al-Kisai, dan Abdullah bin Al-Mubarak. Sementara ulama-ulama Islam yang berasal dari Rai pun cukup banyak, semisal Az-Zubair bin Adi, Anbasah bin Said Al-Asadi, Syuaib bin Khalid Ar-Razi, Jarir bin Abdul Hamid, Hisyam bin Ubaidullah Ar-Razi, dan Ibrahim bin Musa Ar-Razi. Ar-Razi adalah nisbat kepada tempat ini. Keluarga berpayung ilmu dari Rayy. Di distrik Rai itulah terlahir sang pemuda yang namanya mengharumwangikan dunia dengan ilmunya. Nama lengkapnya adalah Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farruh. Beliau lebih akrab dan lebih dikenal dengan sebutan Abu Zur'ah Ar-Razi. Begitu melekatnya sebutan itu, sampai-sampai di kalangan ulama Islam jika disebut nama Abu Zur'ah tanpa ada tambahan apapun, maka yang dimaksud adalah beliau. Padahal setidaknya ada 50 orang ulama yang menggunakan sebutan Abu Zur'ah. Tahun kelahiran Abu Zur'ah menjadi bahan perdebatan di antara ulama sejarah. Sedikitnya ada 4 pendapat dalam hal ini. Dari beberapa analisis tersebut, Imam Al-Hakim menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa Abu Zur'ah lahir pada tahun 194-ha. Wallahu a'lam, mendalami ilmu agama khususnya bidang hadits menjadi salah satu ciri khas yang dijaga secara turun-temurun di dalam keluarga Abu Zur'ah. Ayah beliau, Abdul Karim bin Yazid juga termasuk alim ulama kota Rai. Mencintai dan menggandrungi ilmu hadits sangat kuat, ditanamkan oleh ayahnya kepada Abu Zur'ah. Maka tak heran jika sejak kecil Abu Zur'ah sering dibawa serta oleh ayahnya untuk menghadiri majelis-majelis tahdits pembacaan riwayat hadits di seputaran distrik Rai. Firasat seorang ulama besar. Dalam sebuah kesempatan, sang ayah mengajak Abu Zur'ah yang masih kecil ke majelis Imam Abdurrahman bin Abdillah Ad-Dustaki. Menyaksikan wibawa Ad-Dustaki, Abu Zur'ah kecil tidak berani mendekat. Hanya ayahnya saja yang kemudian menemui Ad-Dustaki. Setelah mengucapkan salam, ayah Abu Zur'ah mengambil posisi duduk di samping Ad-Dustaki. Sementara Abu Zur'ah hanya mencuri-curi pandang ke arah Ad-Dustaki. Siapakah anak kecil itu? Ad-Dustaki bertanya kepada ayahnya. Ayahnya menjawab, dia anakku. Coba panggil dia kemari, pinta Ad-Dustaki. Dengan rasa malu bercampur segan, Abu Zur'ah berangsur mendekat ke arah Ad-Dustaki. Sampai akhirnya Abu Zur'ah dipangku oleh Ad-Dustaki. Sungguh, putramu ini kelak akan menjadi orang besar, hafizul Quran, menguasai ilmu, dan banyak hal. Ujar Ad-Dustaki setelah memerhatikan Abu Zur'ah dengan saksama. Subhanallah, firasat Ad-Dustaki benar-benar terwujud. Sejak kecil Abu Zur'ah telah tenggelam di dalam lautan ilmu. Tidak ada satupun ulama di distrik Rai melainkan telah didatangi oleh Abu Zur'ah kecil. Kecerdasan dan kekuatan hafalan Abu Zur'ah sangat membantu sehingga setiap ulama di Rai berusaha mewariskan ilmunya kepada Abu Zur'ah. Guru pertama beliau di dalam meriwayatkan hadits adalah Ibrahim bin Musa Ar-Razi. Dari gurunya ini, Abu Zur'ah mencatat riwayat hadits dengan sanad hingga mencapai 100.000 riwayat.
Padahal waktu itu usia Abu Zur'ah masih sangat belia. Setelah menimba ilmu dari alim ulama distrik Rai, tibalah saatnya Abu Zur'ah remaja menempa diri dalam sebuah tugas suci bertajuk Rilah Talabul Ilmi. Tugas suci, rilah, adalah sebuah proses yang harus ditempuh oleh setiap pemuda yang bercita-cita mulia menjadi seorang hamba kecintaan Allah dengan meninggalkan kampung halaman, menjelajah berbagai negeri demi menghimpun ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Keutamaan dan janji-janji pahala besar melalui wahyu langit untuk seorang ulama memotivasi kaum muda Islam di masa itu untuk berlomba-lomba rilah talabul ilmi, tak terkecuali Abu Zur'ah. Banyak riwayat menyebutkan bahwa rilah pertama yang dijalani oleh Abu Zur'ah adalah perjalanannya ke kota Kufah. Di sana Abu Zur'ah menetap selama 10 bulan. Tahukan Anda berapa umur Abu Zur'ah ketika itu? 13 tahun. Berkeliling dunia. Pantas saja juga Abu Zur'ah dimasukkan dalam deretan ulama Ar-Rahala Al-Jawaliyin, sering rilah dan banyak menjelajah. Tak terhitung lagi telah berapa kota dan negeri yang didatangi olehnya dalam proses rilah. Qazwain, Naisabur, Baghdad, Kufah, Basrah, Wasit, Damaskus, Askalan, Beirut, dan Mesir hanyalah sebagian saja dari negeri-negeri yang pernah beliau jelajahi. Perjuangan dan pengorbanan beliau di dalam rilah tidak usahlah dibayangkan. Sebab, tidak semua orang langsung bisa membayangkannya. Panasnya siang semakin terasa berat jika diiringi oleh malam yang dingin. Ribuan bahkan puluhan ribu kilometer perjalanan dengan kaki ditempuh. Ancaman gangguan dari perampok dan penyamun dihadapi dengan tabah dan tawakal. Rindu kepada keluarga bagi beliau justru menjadi bumbu penyedap tugas rilah. Cobalah saja merenungi salah satu episode rilah beliau. Abu Zur'ah rahimahullah bercerita, aku menghabiskan waktu selama 4 tahun lebih 6 bulan dalam rilah keduaku ke Syam, Irak, dan Mesir. Selama itu aku tidak pernah memasak barang seperiuk pun dengan tanganku sendiri. Masya Allah, inilah ulama-ulama dunia yang dipilih Allah untuk menjaga kemurnian agamanya. Tugas yang berat nan suci membuat mereka bertekad untuk mengusir godaan-godaan dunia sejauh mungkin. Sebab dunia dan ilmu agama sulit dipersatukan. Tokoh-tokoh besar di balik Abu Zur'ah. Untuk memastikan bilangan dari jumlah ulama yang beliau pilih sebagai guru memang cukup sulit. Wajar saja hal ini sulit dilakukan jika membayangkan semangat dan kesungguhan beliau untuk menuntut ilmu. Sebagian guru, beliau ceritakan. Sebagian yang lain tidak dapat kita ketahui. Sejumlah pencatat sejarah menyebutkan ada 500 lebih guru beliau yang riwayatnya disampaikan kepada umat. Berikut ini beberapa nama besar dalam kalangan ulama Islam yang menjadi guru Abu Zur'ah: Muhammad bin Sabik, Abu Nuaim, Ahmad bin Hanbal, Qurra bin Habib, Al-Kanabi, Khalad bin Yahya, Amr bin Hashim, Isa bin Minakalun, Ishaq bin Muhammad Al-Farawi, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi, Yahya bin Bukair, Abdul Hamid bin Bakekar, Safwan bin Solih, dan lain-lain. Keajaiban hafalan. Imam Ahmad terhitung sebagai guru terdekat Abu Zur'ah. Seorang guru tentu sangat memahami keistimewaan dan kelebihan murid-muridnya. Inilah salah satu pengakuan Imam Ahmad kepada muridnya Abu Zur'ah. Ahmad bin Hanbal mengatakan, hadits sahih jumlahnya ada 700.000 lebih. Sementara pemuda ini yaitu Abu Zur'ah telah menghafal 600.000 hadits. Tidak perlu heran, jangan terkejut, 600.000 hadits bukanlah sesuatu yang sulit bagi Abu Zur'ah untuk menghafalnya. Cobalah simak penuturan Abu Zur'ah berikut ini. Setiap kali telingaku mendengar ilmu, hatiku pasti langsung mengukirkannya dengan kuat. Seringkali aku harus menutup kedua telingaku jika melewati pasar kota Baghdad karena melintas di depan toko-toko yang memperdengarkan suara kaum perempuan yang menyanyi. Aku khawatir jika aku mendengarnya, hatiku pun langsung mengukirkannya dengan kuat. Subhanallah, silakan juga Anda menakar diri dengan kisah Abu Zur'ah yang lain. Abu Zur'ah rahimahullah bercerita, sungguh, di dalam rumahku ada beberapa buah kitab yang aku tulis sejak 50 tahun yang lalu. Hingga hari ini tidak pernah sekalipun aku membukanya kembali. Meskipun demikian aku mampu mengingat tulisan itu, berada pada kitab yang mana, pada kertas keberapa, halaman berapa, dan baris yang keberapa. Luar biasa bukan? Demikianlah Allah menjaga kemurnian Islam dengan membangkitkan kaum ulama yang mempunyai banyak keajaiban. Simak juga sebuah pengakuan dari Abu Zur'ah berikut ini. Abu Zur'ah rahimahullah mengatakan, aku hafal 600.000 hadits sahih, 14.000 sanad khusus dalam bidang tafsir dan qiraah, dan 10.000 hadits yang dipalsukan. Ada yang bertanya, apa manfaatnya Anda menghafal hadis-hadis palsu? Jika suatu saat aku menemukannya, aku akan segera mengetahuinya. Pengakuan kaum alim ulama. Pengakuan ulama atas keilmuan dan kehebatan Abu Zur'ah tentu menjadi sesuatu yang bersifat niscaya. Untuk menukil pujian dan sanjungan ulama terhadap beliau tentulah tidak cukup jika hanya dalam beberapa halaman saja. Namun berikut ini sekelumit dari sanjungan ulama sengaja penulis pilihkan untuk pembaca agar bersama kita mengakui kedudukan beliau di dalam Islam. Ahmad bin Hanbal memuji, tidak pernah ada seorang pun yang pernah melintasi Jisr, jembatan penghubung antara Irak dan Khurasan, lebih faqih dibandingkan Ishaq dan lebih hafiz dibandingkan Abu Zur'ah. Aku tidak pernah menyaksikan orang sehebat dia. Demikian Abu Musab menyanjung Abu Zur'ah.
Ar-Rabi bin Sulaiman menyatakan, Abu Zur'ah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Simak juga pengakuan seorang ulama besar bernama Ishaq bin Rahawai tentang keilmuan Abu Zur'ah, sebuah hadits yang tidak diketahui oleh Abu Zur'ah, maka hadits tersebut pasti tidak memiliki dasar riwayat. Salah seorang muridnya yang bernama Abu Ya'la al-Mausili bercerita, setiap kali kami mendengar kehebatan seseorang di dalam kekuatan hafalan, pasti hanya lebih besar ceritanya daripada yang sesungguhnya. Kecuali Abu Zur'ah. Sungguh, bisa melihatnya saja lebih berharga dari sekadar mendengar namanya. Kawan akrabnya di dalam rilah talabul ilmi, Abu Hatim Ar-Razi menegaskan, jika engkau melihat seseorang dari penduduk Rai atau dari tempat lain membenci Abu Zur'ah, maka yakinlah bahwa orang itu adalah seorang ahli bidah. Imam Ahmad pernah berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Di dalam doa tersebut Imam Ahmad mendoakan kebaikan untuk Abu Zur'ah. Ya Allah tolonglah dirinya dari setiap orang yang hendak berbuat jahat kepadanya. Ya Allah berikanlah afiah untuk dirinya. Ya Allah jauhkanlah bala dari dirinya. Dan masih banyak lagi doa yang diucapkan Imam Ahmad untuk Abu Zur'ah. Salah seorang murid Imam Ahmad yang mendengarkan doa tersebut lalu menceritakannya kepada Abu Zur'ah saat tiba di Rai. Setiap kali ditimpa cobaan, aku selalu mengingat doa Imam Ahmad. Dan aku selalu berprasangka baik. Bahkan dengan sebab doa Imam Ahmad, Allah pun memberikan jalan keluar untukku dari cobaan tersebut. Sebagian ulama salaf menyatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seringkali disebut sebagai orang yang paling mirip dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hal akhlak dan perilaku. Abdullah ibnu Mas'ud sendiri menilai bahwa orang yang paling mirip dengannya dalam hal akhlak dan perilaku adalah Alqamah. Yang dinilai, Alqamah sebagai orang yang paling mirip dengannya adalah Ibrahim an-Nakhai. Kemudian begitu seterusnya, dari Ibrahim an-Nakhai kemudian Mansur bin al-Mutamir lalu Sufyan ats-Tsauri kemudian Waqi' bin al-Jarrah lalu Ahmad bin Hanbal kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi. Sementara Abu Zur'ah menilai Abdurrahman bin Abi Hatim sebagai orang yang paling mirip dengannya. Warisan murid dan karya tulis. Ketenaran Abu Zur'ah di dalam ilmu hadits telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Tak heran, ribuan para penuntut ilmu sengaja datang ke Rai untuk menimba ilmu secara langsung dari beliau. Tidak sedikit pula murid-murid beliau yang akhirnya menjadi ulama besar seperti sang guru rahimahullah. Dari deretan murid-murid beliau tercatat nama Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ishaq bin Musa, Abu Hatim, Abu Zur'ah ad-Dimashqi, Ibrahim al-Harbi, Muhammad bin Auf, Said bin Amr al-Atzrui, Sholih Jazarah, Abdurrahman bin Abi Hatim, Abu Awanah, dan lain-lain. Keilmuan Abu Zur'ah benar-benar diakui oleh ulama Islam. Sebagai buktinya adalah beberapa guru beliau juga meriwayatkan hadits dari Abu Zur'ah semisal Ar-Rabi bin Sulaiman, Harmalah bin Yahya, Muhammad bin Humaid Ar-Razi, Amr bin Ali, dan Yunus bin Abdul A'la. Adapun warisan ilmu dari Abu Zur'ah dalam bentuk karya tulis sangat banyak. Al-Hafiz Al-Halili menggambarkannya dengan kata-kata indah, kelebihan Abu Zur'ah terlalu banyak untuk dihitung. Karya-karya yang dihasilkannya tidak ada yang mampu menyainginya. Karya-karya beliau antara lain, Fawaid Ar-Raziyin, Al-Fawaid, Al-Fathail, Dalail Nubuwah, As-Siyar, Al-Muhtasar, Az-Zuhad, Al-Atimah, Al-Faraid, As-Saum, Al-Adab, Al-Wudu, As-Syufah, Al-Afrad, Al-Ilal, Al-Jar wa Ta'dil, At-Tafsir, As-Sahabah, Al-Musnad, dan lain-lain. Usia manusia ada batasnya. Hari-hari di dunia memang terasa sangat pendek jika kita memandangnya jauh ke belakang. Namun bagi para perindu surga, hari-hari di dunia amatlah terasa panjang. Apalagi mereka yang sangat-sangat merindukan perjumpaan dengan Allah. Tahukah Anda bagaimana keadaan Abu Zur'ah kala menghadapi kematian? Lisannya terus-menerus berzikir kepada Allah. Begitu tenangnya beliau menghadapi kematian. Nampak sekali kerinduannya untuk segera berjumpa dengan Allah. Abu Zur'ah mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini sangat rindu untuk memandang-Mu. Jika Allah bertanya kepadaku, amalan apa yang engkau punya hingga merindukan diriku? Dengan mengharap akan rahmat-Mu. Demikian akan aku jawab, Subhanallah. Seperti itulah seorang hamba yang mukmin. Saat ajal datang adalah saat yang menentukan. Semua amal usaha seorang hamba sepanjang hidupnya akan terlihat jelas saat nafas terakhir berhembus. Wallahu a'lam bishawab."